Nasionalis kan bukan tentang di mana Anda berada ya. Lebih ke apa yang Anda lakukan untuk negara Anda. Culture lain, Culture food lain. lain, lebih kayak mereka untuk perizinan usaha susah nggak? Apa kayak apa udah belum pernah nyoba? Susah karena nggak bisa nyogok. Oh. Saya mau dimanapun kalian berada tetap nationality harus dipegang, jangan lupa sama kampung halaman. Dan gue ingetin lagi ya, surga titik gitu. Lu pasti kangen keluar negeri nih nonton. Jangan Anda rekam TikTok dipotong-potong. Ntar saya stitch Anda ya. waduh dicari, waduh. Kembali lagi di Diperas Dialog Pemuda Resonansi. Di kesempatan episode kali ini agak berbeda dari episode sebelumnya. Episode sebelumnya kan bahasnya agak berat tuh. Lah kemiskinan. Kali ini pertanyaan ringan-ringan aja ke Bebe langsung. Disclaimer dulu lah, kan di episode sebelumnya nih yang pertama nih, gue jadi ayu-ayu, I am Cici-Cindo. Di episode kedua, jadi Jaksel. awalnya jadi SJW Jaksel. Hari ini gue jadi diri gue sendiri nih. Jangan sampai pada kirain profil gue jadi begitu. Beda-beda ya. Oke, Hani jadi diri sendiri. Memang sesuai segmentasi aja. Iya, jangan dibawa. Jangan dipotong-potong ke TikTok ntar jadi gue dihujat. Iya, jangan Anda rekam TikTok dipotong-potong. Ntar saya stitch Anda ya. waduh dicari, waduh. Jangan macam-macam Anda. Oke, jadi kesempatan episode kali ini sesuai dengan judulnya, mungkin kalian udah baca judulnya. Kita akan membahas soal alasan kenapa orang nggak mau tinggal di Indonesia dan memilih untuk tinggal di luar. Siapa tuh sombong banget? Mau tinggal di Indo. Kan lu. Oh gue. Kan gue masih di Indo. Paspor gue masih Indo. Kan soon. Iya. Sebelumnya kita sedang sama Bebe ini, buat yang belum tahu dia akan pindah nanti ya, soon ke Kanada dan meninggalkan Indonesia. Nggak nasionalis sekali Anda. Nasionalis kan bukan tentang di mana Anda berada ya. Lebih ke apa yang Anda lakukan untuk negara Anda. Oh. Gimana aja bisa. Oke. Sebenarnya nih, kan di Indonesia tuh udah enak. Lu juga udah pernah traveling di Indonesia, makan makanan Indonesia yang tidak seperti di luar yang unseasoned gitu kan. Oh, white people food. Oke, lanjut. Food gitu kan lebih enak karena spices, rempah-rempah. Cuaca juga enak gitu kan, walaupun panasnya bukan main, kadang-kadang hujan juga kadang becek banget. Tapi kan nikmat banget gitu loh, harga apa-apa murah. Why tetap milih di luar negeri? Why? Sebenarnya ya, di Indonesia kan gue kan meskipun gue minoritas dari secara fisik dan secara agama ya, gue tetap orang berprivilege karena gue keluarga gue menengah. Jadi ya enak, hidup enak, sekolahnya internasional. Ya. Itu kayak nggak menengah deh kalau menengah internasional. Nasional plus berarti menengah, nasional plus turun. Menengah ke atas. Kayak menengah ke atas, ya tiap hari naik mobil kemana-mana enak, jajannya enak, makannya enak, punya ERT, punya suster, punya sopir, hidup enak. Usaha keluarga stabil, bisa dilanjutkan, bisa menguliahkan saya 4 tahun di Eropa. Nggak menengah. Nggak menengah. Itu menengah sih. Itu menengahnya menengah apa dulu nih? Menengah tuh kayak gua, sekolah negeri, biasa-biasa aja, punya mobil, punya motor, punya rumah. Punya kebun alpukat. Motor beat. Teknisinya aja ngomong langsung. Tadi NMAX tuh menengah. Menengah juga, NMAX tapi menengah ke bawah sih sebenarnya. Cuma dia yang paling tinggi di kelasnya. Oke, baik. Ke bawah. Kata-katanya kita ganti ya. Berarti ini menengah ke atas lah istilahnya. Orang tua, karena saya belum capable. Sebenarnya gue sempat udah capable untuk menghasilkan untuk diri sendiri sih, tapi ketika gue harus ngerjain tesis untuk S2, gue balik jadi beban orang tua. Tapi tetap nggak menengah. Iya, harus ditekankan lagi dong. Oke. Tidak menengah. Lanjut, tadi gue lagi bahas sampai mana ya? Sebelum menengah. Oh iya, latar belakang lu kayak. Soal iya, sebenarnya Indonesia tuh semuanya udah enak, murah, udah berprivilege segala macem. Cuman setelah gue tinggal di luar negeri, awalnya kan ke luar negeri tuh culture shock dulu. Nah, giliran gue pulang, gue culture shock lagi. Oh, jadi culture shock 2 kali? Jadi 2 kali, berangkat kaget,
Pulang lebih kaget. Pulang Nah. lebih kaget biasanya. Ini berawal nih mungkin lebih ke kayak ketika mau naik pesawat contoh ya. Pas mau ke luar negeri tuh beda gitu. Orang-orang tuh sangat, kalau kata orang Indonesia tuh ramah, suka membantu. Tapi gue lebih merasakan itu di luar negeri. Oh, lebih ramah luar negeri kan? Lebih ramah luar negeri. Kalau misalnya kayak gue pernah nyangkut di stasiun kereta, mesti naik tangga, koper gue dua gede tuh 36 kilo ada. Terus tuh orang sana tuh inisiatif langsung nggak pakai ngomong, nggak pakai apa, langsung bantu tenteng. Kalau di Indo gue takutnya nggak pakai ngomong, ditenteng hilang orangnya. Iya. Kan saya takut ya. Itu perbedaan strata sosial. Ya nggak salah sih, nggak salah, karena kan lebih maju juga ya. Negara yang miskin lebih tinggi kriminalnya. Wajar. Iya, jadi sebenarnya gitu. Jadi pas gue pulang tuh gue suka kagetnya tuh lebih ke di pesawat tuh nggak ada tata tertibnya. Jadi kalau bedain pesawat kita berangkat ya, kalau berangkat itu contoh pesawat yang maskapai besar tuh masih manggil grup A masuk dulu, grup B nanti, grup C setelahnya. Ya, ada zona-zonanya. Nah, ada zona-zonanya. Kalau di Indonesia tuh enggak, kalau mau terbang Indonesia. Pintu saya dibuka semuanya. Langsung pada lari. Hal-hal kecil sih sebenarnya, lebih ke hal kecil seperti itu. Terus itu dulu sih sebenarnya. Tapi apakah itu yang tadi lu ceritain experience itu termasuk hal yang signifikan untuk membuat lu tinggal itu di luar nggak signifikan sih. Yang lebih signifikan tuh lebih ke pertama kan pasti merasa aman dong. Ya, merasa aman. Keamanan. Kalau gue lebih suka ngomong gini sih, gue suka bilang Asian parents tuh victim blaming anjir. Kenapa bilang victim blaming? Soalnya kayak kalau misalnya lu kehilangan barang, pasti lu disalahin. Iya nggak? Iya. Iya benar. Contoh ya. Kemarin gue di rumah gue blender gue hilang. Blender gue tuh gue beli di Finland lagi, gue bawa pulang. Gue ngomong ke emak gue, blender gue mana mah? Beli di Finland mahal-mahal segala macam. Ya mama lihat, mama pikir nggak ada bagian-bagiannya, mama kasih ke supir. Kasih ke supir? Dikasih ke supir. Terus gue diomelin apa? Makanya blender jangan taruh sembarangan, simpen di kamar. Apakah di kamar gue harus bikin brankas khusus untuk barang-barang dapur? Ya kan? Nyalain deh, emang sering nyalain kayak gitu. Gak di lu doang sih, di gue juga. Iya sama. makanya, jadi lo tuh kayak orang Indonesia tuh sering menyalahkan orang lain. Jadi kayak nih kita kalau ada orang di jalan kena copet karena dia norak gitu, pakai perhiasannya banyak. Pasti kita bakal bilang, ya lu perhiasannya jangan banyak, lo udah tau sih pakai copet, ya nggak? Iya. Jelek, kebiasaannya jelek banget tuh. Itu buruk sih itu. Yang gue paling ngerasa sangat dihargai adalah, nah ini gue punya satu kalimat yang harus kalian catat ya. Go where you're celebrated, not where you tolerated. Dimana lu dirayakan, bukan lu ditoleransikan kehadiran lu. Ya. Kemarin nih gelang gua. Berarti lu di-celebrate di luar negeri. Nah, gue merasa gue di-celebrate. Nih, gelang gua nih kemarin hilang nih. Hilangnya karena salah gua nih sebenarnya. Gue ninggalin di kelas pole dance. Terus? Gue udah takut banget. Kenapa? Karena kalau gue laporan, ini kan gelangnya dari mamanya calon mertua gue kan. Terus? Jadi calon mertua gue udah ngomong nih, gue takut. Dalam hati gue tuh udah takut bakal dimarahin kan. Kenapa sih? Makanya jangan taruh sembarangan kalau lepas gelang. Iya, biasanya kan kayak gitu. Terus? Ada tadi cuma bilang, oh ya nggak apa-apa. Gue nggak tahu anak gue udah hilang berapa banyak gelang. Nanti lu telepon aja cari. Pasti ada. Kalau nggak ada ya itu salah yang nyolong, yang ngambil. Yang nyalain korban. Yang ngambil bukannya hak miliknya, nggak disalahin korbannya. I see. Nah itu salah satu gestur besar sih yang gue ngerasa kayak baru tersadar gitu ya. Baru ya, tersadar. Tapi balik lagi itu kan karena strata sosial juga, karena orang-orang sana mampu, jadi nggak banyak yang nyolong gelang. Kalau sini kan banyak yang nyolong. Kalau di luar negeri mah cuek. Kalau di sini kan apa-apa susah ya nyari barang segala macam. Pasti kitanya harus yang lebih aware gitu loh. Betul. Kalau di luar negeri kan angka kriminalitasnya nggak sebesar di. Betul. Dan berarti gue mengorbankan privilege gue yang di sini. Jadi gue melepaskan ada ART, enak punya ART, punya supir. Di sini punya rumah yang udah gede enak, tinggal lama bonyok, usaha diturunin juga tinggal lanjut sebenarnya. Tapi gue ngelepas itu semua. Terus sana dapat white privilege. Enggak. Tolong di-cut. Gue bercanda. Tapi ini perlu ditekankan ya, yang namanya luar negeri tuh nggak bisa digeneralisir. Lu di mana negaranya? Betul, karena kan gue mau pindahnya ke Kanada, dan gue juga tertariknya karena gue pindah ke Europe dulu. Jadi negara yang gue pindah enak-enak. Gue bukan pindah ke US. ke Nigeria atau ke Zimbabwe ya. Ya pindahnya ke negara yang top maju, bukan ke Polandia. Polandia aja masih kurang bagus. Berarti lu pindahnya benar-benar pilih tempat yang selektif banget, yang istilahnya dalam konteks keamanan tuh udah oke gitu ya. Selektif juga dong. Nah, berarti signifikansi selain tadi ya, selain victim blaming apa lagi?
kalau soal makanan ya, Kev, tadi kan lu merasa white people food is unseasoned. Unseasoned. Gue setuju kalau orang US. Tapi kalau Kanada? Nah, lain. Kalau Europe mungkin unseasoned hitungannya. Unseasoned. Mereka cuma salt and pepper banyak kan. Mereka dikit lah spicesnya, masaknya itu aja kayak basicnya apa sih red wine, white wine, gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau misalnya Kanada tuh, gue selalu bilang Kanada tuh berasa kayak Singapura yang gede. Kenapa? Karena Kanada tuh banyak imigran. Pertama, dari yang Islam juga Aman lah ya. populasinya 3%. Dan di sana tuh banyak makanan yang benar-benar enak banget, yang asli Greek, asli. Oh, diverse ya makanannya, nggak cuma makanan lokal Kanada aja. Wah, makanan lokal Kanada mah kalah main. Sana makanan Korea sana aja enak, makanan Koreanya enak, makanan Jepangnya All you enak. can eat-nya gimana? Wah, kemarin gue baru makan all you can eat Korea ya. Boleh bawa wine sendiri, all you can drink. Lo bawa sendiri. Terus dia benar-benar asli orang Korea dan emang banyak orang Korea yang pindah ke Kanada. Dari makanan sampai ke makanan Middle Eastern tuh banyak. Berarti orang-orang Timur Tengah juga banyak yang pindah. Banyak. Lu tau nggak ada fast food namanya Amir? Amir sama Sapoy banyakan Amir. Kenapa dia kan? Amir nama temen SD gua. Amir enak loh. Amir tuh makanannya nasi, kebab, keftas. Gua kalau namanya Jamal masih ngerti deh. Amir namanya, kita temen SD. Lu cari deh Amir Kanada. Sama Sapoy banyakan Amir gua kasih tau. Subway kurang laku. Sapoy laku, tapi Amir juga laku. Oh, lebih laku Amir berarti ya. Ini gua nangis nih. Iya, nangis dong. Jadi Amir. banyak sebenarnya, bahkan buat teman-teman yang mungkin mencari tempat tujuan pindah yang banyak halal-halalnya banyak Kanada, karena kan mereka kan menghargai ini lain, Culture lain, food lain, lebih kayak mereka untuk izin perizinan usaha susah nggak? Apa oke-oke aja? Apa udah belum pernah nyoba? Susah karena nggak bisa nyogok. Oh. Susah karena nggak bisa joki-jokian, nggak bisa dibantuin, nggak bisa jasa gitu. Nggak bisa digembe. Nggak bisa digembe, nggak bisa. Ya beda dong kalau di sini bikin PT aja bisa digembe. Nah, makanya bisa digembe. Ya. Aduh. Ya itu Kev, makanya gue kan bilang gue mengorbankan privilege itu, tapi untuk sebenarnya juga ada privilege sih, tapi ya untuk karena gue dari kemarin stuck sih, karena gue serba salah, gue pengen bikin usaha, tapi tiap kali mau bikin izin mau nggak mau mesti sogok di sini, mesti sogok ini, mesti sogok gitu, bikin SIM aja, ya you know lah, rahasia umum. Gue nggak bakal sebut detailnya. Jadi dengan pilihan-pilihan yang ada, ya kalau gue bisa hidup jujur dan berkecukupan, pilihannya adalah ke sana. Jujur dan berkecukupan. Meskipun Indonesia itu terlalu indah buat ditinggal. Jujur ya, kalau untuk ya makanan, gue tetap akuin lah Indonesia tuh nggak ada, maksudnya nggak ada yang mirip di dunia ini loh sama Indonesia. Seafood. Ikan bumbu nyonya, ya kan? Enak banget guys. Nasi Padang. Nasi Padang. Terus diving kayak gue kasih tau, nggak ada tempat lagi ke Indonesia. Di Indonesia udah oke banget berarti. Udah oke banget. Kemarin gue sempat cek juga hiking. Untuk diving di Israel ada. Di Indonesia cuma nggak ada satu Kev, main ski. Oh iya, nggak ada. Mohon maaf ya, Bona itu beda season. Gue pernah dengan polisi nanya bokap gue, Pah, itu kan di Iren Jaya ada gunungnya, ada saljunya. Kenapa mereka nggak bikin tempat ski, Pak? Dia melin gue. Iya. Emang siapa yang naik ke sana buat main di Indonesia? Katanya, emang siapa? Nggak ada yang mau ke sana. Gue nanya polos banget lagi nanyanya. Iya, tapi itu juga lama-lama mencaya sih di Intan Jaya. Oh, udah mulai ya? Tapi overall berarti banyak banget ya reasoning yang membuat lo lebih seneng tinggal di luar negeri. Bener banyak. Oh, ada satu lagi Kev yang belum gue sebut, privacy. Kenapa privacy? Kan terakhiran ini gue banyak berseliweran di TikTok, di Instagram juga gue lumayan aktif. Terus semenjak gue pulang dari Kanada, nggak cuman ya gue mulai privatein account gue. Sebenarnya emang dari dulu gue punya cita-cita ya Kev. Kalau gue udah punya keluarga nanti, gue mau off sama sosmed gue, bukan off ya, lebih ke kayak private aja, udah orang-orang deket aja, jangan di publish karena gue nggak mau kayak jadi ngejual keluarga sendiri atau apa segala macam, ngejual kayak konten-konten awal gue kan pertama kali masuk TikTok konten bucin, gue nggak mau terlalu banyak ngejual konten sama bule karena apa ya, males gitu virusnya norak, males kan ada baba yang suka. Tapi kan kalau mereka terhibur nggak apa-apa kan, nggak masalah. Ya ngejual privacy kayak nggak enak di hidup lu lah. Oh jadi kayak lu nggak mau menjual privacy, itu jatuhnya menjual privacy ya, kayak kehidupan personal. Kayak sekarang kita mau podcastan, gue nggak apa-apa nih nunjukin muka gue, tapi gue nggak mau ngejual kehidupan pribadi gue lah, nggak mau sampai orang-orang tahu cowok gue dan calon mertua gue, orang-orang sampai tahu mungkin kakak ipar gue segala macam nantinya. Itu gue nggak pengen anak gue sampai viral segala macam kayak kayak kan zaman sekarang banyak ya orang-orang yang pengen viral. Kayak gue pengen ngebuang itu aja karena gue sadar ya, pas gue ingat gak pas gue mau berangkat ke Kanada, gue udah bilang sama lu kayak, aduh gue pengen bikin konten yang banyak nih, pasti di Kanada viral gampang. Viral mah gampang, emang banyak kok yang bikin youtuber kayak
bersama suami bule. Apa ada yang berbau apa? 7 hari makan Indomie di luar negeri. 7 hari makan Indomie di luar negeri. Apalagi yang kayak judulnya gitu-gitu. Itu kan AdSense-nya banyak sebenarnya, duitnya gampang. Cuman ya lu kayak nggak punya harga diri, nggak punya privacy, sama ya yang lu jual apa? I see. Mungkin gue lebih seneng kalau misalnya nge-share-nya kayak pengalaman hidup ya. Tapi kan itu one of the experience juga, pengalaman ketika dia hidup bersama bule gitu, kayak yang dijual. Tapi dijualnya receh kayak yang apa ya, yang jelek-jeleknya. Kenapa ya? Itu orang terhibur, Benar. Dan satu hal lagi yang gue bilang tadi, privacy itu lebih ke kalau di sana, gue aja nggak pernah nge-posting foto keluarga cowok gue. Nggak pernah? Nggak pernah sama sekali, karena di sana gue ngerasa sadar diri kayak, konsen guys. Kalau mau nge-posting seorang di story atau di foto atau di video segala macem, nggak deh, kirimnya di grup WA aja ke keluarga. Udah, gue nggak pernah posting sama sekali karena gue pernah nanya loh sekali. Gue lagi pengen posting nih. Gue tanya dulu sama nyokapnya. Kata nyokapnya gimana? Nyokapnya sih nggak suka dipublish. Dan kayak enak gitu ya, orang sana punya pilihan loh. Gue nggak suka dipublish ya, jangan posting gue. Coba di Indo gue tanya. Bodo amat, posting aja. Orang posting aja. Terus orang kalau misalnya kayak nggak ngabarin lu posting ya udah gitu, kayak orang-orang tuh udah biasa aja gitu, kayak kita nggak punya pilihan. Nah, makanya orang miskin di sini semakin dikontenkan, salah satunya itu. Karena mereka nggak punya pilihan lagi. Nggak punya pilihan, udah. Ya di sini kayak kalau mau ngevideoin orang banyak banget kan di luar. Ibu makan ya. Gitu. Ya di luar negeri mah harus ada konsen kan. Kalau di sini memang lu even lagi makan di salah satu restoran fast food di mall atau segala macem, ada orang ngerekam tanpa konsen tuh kayak udah hal yang biasa nggak sih? Bukan kayak udah nggak ada privacy aja. Sebenarnya salah, tapi orang-orang membiasakan hal yang salah sebenarnya. Benar. Harusnya kan kayak kita minta izin dulu. Makanya gue mengharapkan ketika gue melakukan itu, gue nggak expect kayak buat orang Indonesia langsung tiap kali nanyain gue ya sebelum postingnya. Tapi lebih ke kayak karena gue udah ngerti posisinya kita nggak punya pilihan. Sekarang gue punya pilihan di sana buat start over dan punya privacy. Punya privacy. Oke. Tapi kalau buat tadi yang gue nyinggung masalah perekaman di muka umum, kalau misalnya mukanya orang yang lu sensor, itu nggak masalah sih. Benar. Ada sensoringnya. Ya. Tapi kan lucu kalau gue vlog keluarga besar nih, yang disensor semuanya kecuali Alex. Ini lucu nih. Aduh. Jadi kalau misalnya sensor, it's not a big problem gitu. Tapi kalau gue kan pribadi memang baru pertama kan memang dari awal kan memang gue bilang sama lo kan kayak I want to move ke Kanada juga, pengen nyoba untuk kuliah di sana. Kemarin juga gue udah nabung juga kan buat S2 di sana, sempat nyari-nyari juga. Terus kemarin gue sempat cabut lagi liburan sama Bebe juga yang diving di Bali. Dan gue ngerasa kayak ini surga men. Tersadarkan. Ini surga, lu ngapain cabut lagi ke luar negeri itu, kayak lu like rugi banyak di sini, nyari uang nggak semudah, nggak ribet satu ya. Even orang-orang yang nggak ribet, Kev, karena kan semuanya ada jalurnya. Ada jalur, maksudnya? Jalur yang salah tapi. Maksudnya gini, kayak misalnya teman gue lulus SMA aja gitu, dia sekarang duitnya bisa banyak dan banyak banget pilihan untuk lu mau pilih job yang mana ya. Kalau untuk orang yang punya akses, opportunity banyak karena ada akses, betul. Ya, maksud gue, even misalnya gini ya, kita nggak ngomongin ke aksesnya, tapi kita ngomongin opportunity-nya. Opportunity di Indonesia tuh banyak banget, apa aja lu bisa jual. Palu gada juga lu bisa di sini kan, apa aja lu ada gitu kan, dijual langsung gitu. Terus dari makanan juga enak. Selfie aja jadi dijual. Iya, selfie cuma aja. Di Indonesia tuh. Iya, lu bayangin itu tren pertama Indonesia tuh yang si Gozali kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah tren pertama ya yang jual-jualan di NFT. Tapi gue nggak tahu yang benar-benar pertama kali jual selfie siapa. Tapi yang booming pertama kali di Indonesia NFT ya Gozali. Kayak even kayak Gozali aja dapat duit banyak. Apapun yang viral, odading mangoleh. Karena masanya ada. Ya, dan maksud gue itu dalam konteks sosial media. Tapi kalau konteks-konteks lain, lu nanam apa aja di sini jadi kan, tumbuh gitu. Kayak lu nanam apa makanan. Ya, tapi jujur Kev, kalau mau nanam apa aja jadi kan harus melalui jalur yang notabene-nya apa? Jalur yang bukan yang seharusnya, karena yang jalur seharusnya malah dipersulit. Ngerti kan? Ya. Nah, itu gue sebisa mungkin nggak mau, dan kecuali kalau emang terpaksa ya, kalau emang mungkin gue nggak jadi pindah karena gue ada satu dan lain hal mesti stay di sini dan segala macam ya. Mungkin itu kalau gue udah nggak punya pilihan ya, tapi sekarang sekali lagi gue punya pilihan, gue menghindari itu sih. Tapi ya kalau gue pribadi ya, gue tadinya bener-bener pengen keluar kayak Bebe, kayak Kanada, gue pengen nabung. Tapi sekarang gue pengen keliling Indonesia,
pengen udah stay di sini, nikmatin dan enjoy, nikmatin SDM juga kan, hitung-hitung SDM betul. Gue pulang tiap tahun lah buat menikmati SDA. Gue pengen ningkatin SDM di sini juga gitu kan, pengen membantu teman-teman supaya Enggak, gue ningkatin yang di Kanada aja. tidak nasionalis. Nah, gue lah. banyak banget yang bisa kita bantu di sini. Kayak kemarin Kamila yang punyanya si Adra, Nggela Kamilatu. Oh, Nggela Kamilatu. Kan bantu-bantu juga. Gue pengen kayak gitu juga punya yayasan. Fair. Tapi gue meskipun pindah ya gue bakal tetap ada peran di Indonesia, tetap pasti ada. Pasti bantu-bantu. Buktinya sekarang kita juga ngasih edukasi ke kalian soal kuliah mungkin bukan kuliah sih. Bukan kenapa ada banyak orang, mungkin ini di luar gue ya, tapi kan pikirin deh berapa banyak orang Indonesia yang dipindah ke luar negeri. Ada satu lagi Kev yang mau gue tambahin terakhir. Opportunity karir gue lebih gede di luar negeri. Karena kan gue udah masuk food tech innovation kan. Di Indonesia tuh nggak ada ranahnya men, nol. Dan yang punya itu tuh cuman Belanda, Kanada, US, China. Cuman itu 4 negara yang gue tahu punya banyak job buat karir gue ya, buat karir S2, lo ya. Kalau lo pursue karir ya. Kalau gue pursue, dan bener-bener gue nggak sadar kayak kenapa? Karena ketika gue cerita sama orang, kalau cerita nih, misalnya cerita soal kuliah gue nih, wah ambil culinary innovation and leadership segala macam S2. Orang Indonesia tuh bingung, kayak itu kalau kayak gitu kerjanya apa ya? Iya, pasti. Kalau gue pas gue di Kanada atau Belanda gue cerita ke orang langsung kayak wah, itu job keren banget, pasti lu dihargain banget. Wah, di sini banyak banget lagi ini segala macam, dan pemerintahnya nge-push banget di sana buat karir-karir tersebut. Di Belanda tuh banyak banget job-job yang government sama food designer segala macam tuh collab-nya gede-gedean, kayak bisnisnya bagus, portfolionya bagus, dan ya terakhir kan gue pernah pas magang sama company itu gue ngerjain ini. Jadi orang Belanda tuh mereka kan agriculture-nya nomor 2 di dunia. Pertama tuh US. Gimana caranya mereka punya kacang-kacangan tuh bisa diolah dan jadi makanan enak buat orang-orang. Oh, dipikirin ya. Di riset. Analisis. Awalnya gue masih ikut proyeknya sebelum gue selesai magang, gue masih bantu mereka bikin tempe pakai kacang-kacangan lokal mereka. Itu jobnya tuh asik-asik sebenarnya, itu sih. Oh, I see. Hal terbesar. Kalau nggak di sini gue jadi apa, mandek? Bingung juga sih. Mandek gue megang dua job desk, megang 2 sektor, megang satu marketing sama satu product development. Tapi kalau misal lu punya bisnis di Indonesia dan itu laku, lu mau tinggal di sini? You building your own. Tinggal tetap di luar. Di sini main-main aja. Kayak you building your own brand. Kayak misalnya lu kan punya kayak misal thrift meat atau punya kayak jual-jualan daging, terus kayak lu ada rencana, kayaknya gue pengen bikin buka restoran. Terus akhirnya restorannya pas setelah lu buka trial selama 1 tahun laku banget gitu loh. Dan orang-orang kayak kalau namanya bisnis kan pengennya ketemu ya offline gitu kan, langsung meeting segala macam. Dan untuk kayak gitu-gitu lu willing untuk spend time di Indonesia lama? Willing. Jadi sekarang gue lagi nyoba-nyoba apa, kalau misalnya jalan ya udah, kalau misalnya di sini nggak jalan gue tinggal pindah ke Kanada, coba lagi start di sana. Sama aja. Sebenarnya di mana aja gue bakal tercoba, yang penting lihat hasilnya aja. Ya kalau ternyata di 2 tempat jalan tinggal bolak-balik ya paling jet lag tiap bulan. Iya, mungkin kan kemungkinan kalau misalnya let's say you have a kerjasama sama government untuk catering buat DPR, catering buat legislatif misalnya. Siapa tahu gue jadi calon legislatif kan nanti. Sayanya mau ditarik. Ya, Amin. Ya, kalau misalnya gue ternyata ada job buat lu di sini, narik dulu. bisa kan? Amin. Ya. BTW mungkin kalau gue pribadi ya, ini gue kesimpulan gue. Kesimpulan. Tiap orang tuh punya pilihannya masing-masing. Kalau buat yang berprivilege pasti punya pilihan, tapi yang nggak punya pilihan juga pasti akan menjalani sendiri. Semangat. Semoga punya pilihan one day. Ya, tapi mau dimanapun kalian berada, tetap nationality harus dipegang. Jangan lupa sama kampung halaman. Dan gue ingetin lagi ya, Indonesia tuh surga, titik gitu. Lu pasti kangen. Lu yang luar negeri nih yang nonton yang nonton di Pras kalian ini pasti kangen banget buat balik lagi ke Indonesia. Itu karena keluarga, karena food, karena traveling. Terlalu banyak yang nggak ada di dunia ini, cuma ada di Indonesia, men. Betul. Gitu. Udah ngerasain juga kan nih, setuju. Gitu. Jadi mungkin kayak gitu aja. Semoga kalian bisa menyimpulkan dari pembicaraan kali ini. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang berpikir mau keluar negeri. Mungkin ada dari Bebe pesan-pesan lagi yang terakhir. Ya bener kata Kevin, nggak semua maunya harus ada di luar negeri kok. Itu nggak harus dipaksakan untuk luar negeri. Banyak banget hal yang bisa dilakuin di Indonesia. Ya itu tadi SDA-nya masih banyak yang bisa dimanfaatkan, masih banyak business opportunity yang nggak ada matinya di sini. Dan masih bisa berkembang, masih bisa kalau punya kesabarannya masih bisa mengedukasi orang-orang. Kalau nggak punya udah pindah aja. Gitu aja sih. Ya, gitu aja. Jadi mungkin sekian lah ya, udah cukup bincang-bincang di Pras hari ini.
Dialog Pemuda Resonansi kali ini episode membahas tentang kenapa mau keluar negeri. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman. See you. Bye-bye.